Waktu itu bener-bener tolol banget ya. Udah dapat endorsement, udah dapat tawaran sekian juta, tapi ternyata aduh, rambut saya cak-cakan banget ya. Oke, halo Sobat TMI, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya. Udah hampir semingguan ya saya upload video lagi. Dan hari ini saya mau bahas soal endorse palsu. Memangnya ada endorse palsu? Oke, kalau kita bahas endorsement berarti kita bahas uang. Lagi-lagi kita bahas uang ya. Jadi salah satu penghasilan dari YouTuber kalau nggak karena monetisasi atau dari AdSense, ya pasti apalagi kalau bukan endorsement ya. Nah, di saat Google AdSense ngasih kita dolar yang nggak banyak, solusi yang terbaik adalah kita cari endorsement. Iya kalau subscribernya banyak, tapi kalau subscribernya dikit yang menonton dikit gimana? Apa bisa ya pihak endorsement itu tertarik dengan channel kita? Dari mana mereka tertarik? Jangan-jangan nanti dia cuma iming-iming endorse dengan pembayaran sekian, tapi ujung-ujungnya channel kamu yang kena hack. Mau? Nah, di sini ada permasalahannya ya. Gimana sih cara menyikapi supaya kita ini nggak kena endorse palsu atau endorse abal-abal? Ya, saya sendiri pernah ngalamin. Maksudnya pernah ngalamin itu, saya memang beberapa kali dapat tawaran endorsement ya. Tapi sebelum kita mengiyakan atau meng-ACC sebuah permintaan atau sebuah pengajuan kerjasama dari pihak endorsement, kita harus pelajari dulu dari siapa endorsement itu berasal, produknya seperti apa, record produknya itu harus kalian perhatikan ya, bener-bener ya. Jangan-jangan waktu kalian cari di Google, justru malah nggak ada, atau linknya palsu, atau phishing. Nah, kayak gitu. Oke, jadi langkah-langkah pertama supaya kita bisa berhati-hati ya, kalau kayak dokter-dokter itu kan bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jangan hanya kalian ngerasa, wah nanti bayarannya gede nih, tapi ujung-ujungnya channel kamu yang jadi korban, nanti kan malah repot ya. Balikinnya juga kadang susah. Emang ada yang berhasil tapi ada yang enggak ya. Dan YouTuber besar itu sering mengalami kena hack kayak gitu. Ya, untung aja ada yang balik, ada juga yang terpaksa akunnya hilang. Kalau akun hilang ya subscriber hilang ya, channel YouTube hilang, subscriber hilang, follower hilang, semua hilang. Dan ujungnya dia bakal klarifikasi lewat akun Instagram, oh channel saya kena gini. Nah, itu sebenarnya lagu-lagu lawas ya. Dan biasanya itu korbannya para hacker atau para endorsement palsu ya. Jadi sebenarnya harus kalian perhatikan ketika ada tawaran endorsement masuk, biasanya itu kan lewat Gmail ya. Ada yang lewat WA, ada yang lewat DM Instagram kayak gitu. Nah, untuk lewat Gmail, kalau misalkan ini terdeteksi spam atau terdeteksi kayak endorse palsu atau Gmail palsu, email palsu isinya terkesan kayak mengada-ada, itu biasanya nanti ada notifikasi sendiri dari Gmail ya. Dia akan masuk ke kolom spam sendiri. Tapi apakah bahaya kalau misalkan Gmailnya kita buka? Ya enggak. Coba aja dibuka dulu ya. Kalian buka nggak masalah, kalian buka, asal jangan ngeklik link sembarangan. Jadi mereka itu biasanya ada embel-embel, coba klik link ini untuk melihat video kita atau untuk melihat barang kita atau melihat produk kita. Kadang-kala misalkan nggak phishing linknya, tapi kita diarahkan ke aplikasi tertentu di Play Store atau di apa gitu. Ujung-ujungnya kalau kita install, kalau kita download, HP kita kena hack ya, handphone kita, data yang ada di handphone kita kena hack. Nah, itu harus kalian perhatikan betul-betul. Kemudian lihat dari siapa pengirimnya ya. Katakanlah Gmailnya itu, kalau misalkan secara personal atau maksudnya dia mengatasnamakan Gmail pribadi, itu biasanya rawan ya, hati-hati. Kalau misalkan dia produk besar, otomatis nama Gmailnya itu bakal kelihatan kok ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan lebih awal ya. Kemudian kalau mereka menginginkan untuk mengklik link tautan yang dilampirkan dalam sebuah percakapan Gmail, di sebuah lampiran surat Gmail itu, jangan buru-buru diklik ya. Kalian harus waspadai itu, jangan-jangan nanti phishing. Terus kalau penasaran gimana bang? Itu kan keren banget bang, kalau misalkan kita setuju dengan kerjasama ini bayarnya sekian, cuma kita nampilin video nggak sampai 1 menit dapat bayarnya sekian juta. Oke, nggak masalah kita tergiur. Memang ya, saya juga pernah sempat tergiur kayak gitu. Tapi sekali lagi harus benar-benar diperhatikan betul apakah yang mereka tawarkan itu benar nyata atau enggak ya. Kan kalian juga pernah kan sering dengar di grup-grup Facebook YouTuber ya, itu biasanya kan mereka mengadu, bang akun ini kena hack gimana gini. Nah, itu biasanya karena endorsement tadi, dia langsung ngeklik karena tergiur dengan nominal endorsement tadi. Memang nggak semua Gmail pribadi itu Gmail spam ya, tapi bisa kalian cek dong isinya. Kalau dia menggunakan Gmail pribadi tapi dengan mengatasnamakan kerja sama perusahaan, itu harus benar-benar kalian pikirkan 2 kali ya.
Dan soal produk endorsement itu benar-benar harus kalian pastikan ya, produknya ada, gimana record produknya. Jadi kalian search aja di Google ya, produk ini bener nggak, ada nggak sih, bener. Biasanya mereka ini melampirkan artis ini sudah memakai ini loh yang udah kerjasama dengan kita. Itu biasanya implas atau kayak apa ya, embel-embel biar kita juga ikutan gitu loh ya, paham kan maksud saya? Nah, beda dengan endorsement asli sob ya. Jadi endorsement asli biasanya dia dari perusahaan besar, dia memamparkan produknya seperti ini, dan biasanya akun Gmailnya itu benar-benar mewakili produk tersebut ya, bukan nama pribadi biasanya. Kalaupun kalian merasa oh iya nih kayaknya endorsement asli nih, tetap kalian memperhatikan beberapa aspek tersebut ya. Yang jelas kalau misalkan kalian sudah yakin bahwa ini endorsement asli, jadi setelah kalian pelajari semuanya dari mulai akun Gmailnya, produknya seperti apa, rekodnya kayak gimana, kalau kalian benar-benar yakin ya udah kalian okein aja. Karena kalau misalkan lama-lama pihak endorsement itu nggak mau buang-buang waktu ya. Kalau misalkan kalian mau kalian setuju ya bilang aja setuju, nggak usah pakai nunggu-nunggu waktu. Karena saya pernah ngalamin ini pengalaman ya, saya dapat endorsement salah satu aplikasi atau software editing video gitu. Kebetulan waktu itu PC saya lagi error ya, jadi dia ngajakin kerjasama soal editing video. Dia ngasih tahu bahwa ini loh ada software editing ya, jadi tolong ini direview. Nah, karena keadaan itu saya kan lama kan ngeresponnya ya, padahal di Gmail sudah saya bilangin iya, saya udah kasih nomor WA juga, jadi kita sudah WA. Tapi karena saya responnya lambat, mereka malah ngeblok WA saya karena saya dianggap nggak serius untuk menanggapi kerjasama ini. Nah, ini adalah pengalaman kalau misalkan kalian dapat endorsement atau dapat apa gitu dari sponsor atau apa, kalian langsung gercep ya, harus gerak cepat. Jangan pikir 1000 kali, pikir 1-2 kali kemudian langsung sikat ya. Karena kalian tahu sendiri ya, kalau misalkan kalian cuma ngandelin estimasi atau pendapatan dari Google AdSense, itu biasanya minim sekali untuk YouTuber pemula yang baru dimonetisasi, yang baru merangkak. Itu perlu sekali endorsement, dan hanya channel-channel tertentu yang bakalan dapat tawaran endorsement ya. Makanya kalau misalkan kalian punya kesempatan, dapat kesempatan kayak gitu, ya udah langsung aja sikat, ngapain sih nunggu lama-lama ya. Oke sobat ini, itu aja informasi saya kali ini seputar endorsement palsu. Jadi tetap hati-hati, jangan gegabah ya. Pikir-pikir itu perlu, tapi jangan lama-lama juga, nanti keburu hilang endorsementnya. Oke, ingat sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Channel. See you next time, bye bye. Waktu itu bener-bener tolol banget ya, udah dapat endorsement, udah dapat tawaran sekian juta, tapi ternyata saya buang percuma. Ya mau gimana lagi, keadaannya nggak memungkinkan ya, PC rusak, dan itu juga aplikasinya harus menggunakan PC waktu itu. Jadi mau gimana lagi.